Selamat pagi, sonong kesobon, Tembena Ngawi. Kepada rekan-rekan kita yang terkesan akibat banjir kemarin, saya harap hari ini semua akan berangsur pulih dan harap-harap hujan tidak turun dengan lebatnya lagi. Apapun nokoposi kok tibain nga kok kita kuit video mantadit YB Said Sadik. YB Said Sadik, terima kasih sebab memberikan pandangan beliau tentang kadar vaksinasi di negeri Sabah. Apapun, we must agree to disagree. Yes, pemberian vaksinasi ini agak lambat di negeri Sabah ini atas beberapa faktor juga. Bagi pendaftaran vaksin di Sabah susah aja kita mencakap nih, sebab kau sekarang maklumat semua di hujung jari dan orang-orang Sabah ini suka betul membaca yang bukan-bukan. Ini fakta. Jadi bila orang panik, bila orang takut, jadi pendaftaran itu slow. Tapi sekarang kita nampak pendaftaran makin meningkat. Pengalaman sendirilah dalam kawasan, dulu banyak anti vaksin, banyak nih anti vaksin. Tapi sekarang saya nampak sebab tidak boleh masuk kedai, jadi nih anti vaksin pun mendaftar secara diam-diam. Ini salah satu sebab saja, sebab teknologi di ujung jari. Jadi orang takut, sudah jarum pingsan lah, sudah jarum mati dan segalanya. Kalau kita membandingkan negeri YB Johor, Sabah besar tahu YB. Bentuk muka bumi Sabah pun boleh tahan cabaran dia. Kadar penggunaan ICU, kita kena ingatlah, bukan COVID saja penyakit di dunia nih, banyak lah penyakit lain. Jadi memang jam dua besar mana juga hospital kita di Sabah nih kan, dari dulu memang orang bilang ngam. Jadi sekarang bila ada virus baru yang menyerang, bila COVID menjadi tumpuan penyakit yang sedia ada seperti sakit jantung, buah pinggang dan segalanya, juga memberi impact kepada kadar peratus kepenuhan hospital di negeri Sabah. YB Said Sadik, I must agree, the whole approach ini mesti kita pun mengharapkan NGO-NGO yang ada di luar sana, pihak swasta semua membantu dalam mempercepatkan kadar vaksinasi di negeri Sabah. Vaksin emergency ini penting, and I have to agree. Tapi kita kena lihatlah siapa yang mau hantar ini vaksin kepada kita. Latest news, I think Sarawak is giving. I don't know about federal. Saya tertarik cucuk dulu baru daftar. Secara pribadi, yes, it can be done. Tapi dengan kadar muka bumi di Sabah ini, bila kau sudah kena suntik, kau sudah kena cucuk, orang pun hilang. Ini ibarat kita pun tidak maklumat untuk ini penerima dos. Yes, we agree, if we can cucuk first, then it's good. But then in reality kita kena terima itu consequences. Nanti kita sudah cucuk, no information can we get it. Ini bukan saja untuk stateless. Inilah sikap-sikap lokal kita juga. Bila sudah kena suntik, I can say big percentage will not get the pendaftaran ataupun dia orang punya registration done. Tapi kamu tahu kan juga, salah satu sebab kenapa case di Sabah tinggi, kedua dulu keras kepala, sudah kena vaksin dia ingat dia kebal, jadi dia pergi lah sana sini, padahal dia masih boleh jadi pembawa. Kasihan lah bayi yang belum kena vaksin itu, karena itu salah satu yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Apapun kalau kita bercakap mengenai stok untuk vaksin ini, federal tolonglah bagilah kami pandai lebih itu atur. Apapun kita sendiri kena jaga diri, kita sendiri kena membantu. Kalau kita membantu, kita jaga diri, kita jaga SOP, kita sentiasa mengingati sesama. Saya rasa kadar jangkitan boleh turun, tapi
Kalau kita mau katakan dari segi pemberian vaksin ini, Federal help us, right? Kihoy.